Waktu White Shoes malah sebenarnya gue nggak ketemu sama teman-teman ini di IKJ gitu, ketemunya di Ruang Rupa emang. Ketemu di Ruang Rupa gitu, terus tertarik dengerin musiknya sebenarnya lebih karena gue waktu itu dengerin musiknya buat gue itu ada rasa Indonesia ya yang gue ketangkep, yang saat itu menurut gue jarang ditangkap sama band-band yang lagi juga muncul di tahun 2000-an awal. Karena memang juga pasti hampir semua juga kita kebanyakan main musik atau dengerin musik itu lebih terpengaruh sama yang dari luar. Nah ini ada rasa Indonesianya yang gue tangkep gitu, terutama dari vokal ya, vokalisnya Sari. Nah gue tertarik sama sisi itunya. Jadi saat itu palingan gue cuma menawarkan diri untuk menjadi manajer untuk bikin rekaman supaya band ini punya dokumentasi. Udah, sebenarnya itu aja. Tapi abis itu berkembang sampai sekarang, dan memang balik lagi sebenarnya lebih ngobrol bareng potensi yang mana gitu, yang mesti diangkat gitu sebenarnya. Yang menarik sebenarnya gini ya, anak-anak White Shoes ini gabungan di antara merekanya, bahwa mereka teman seumuran, sepermainan, nongkrong bareng, tapi gabungan antara anak seni rupa sama anak musik ini yang ternyata memperkuat gitu. Gimana dari sisi musiknya emang ada yang memang sekolah musik, jadi punya tradisi membuat karya musik dengan tradisi sekolahan gitu, sama anak-anak seni rupa yang sebenarnya biasanya nggak mau tahu soal itu gitu, tapi kuat secara sensitivitas untuk visual atau performance. Jadi perpaduan mereka ini yang memperkuat pengembangan atau eksplorasi mereka ke arah performance gitu. Nah sebenarnya yang juga menarik itu anak-anak White Shoes ini juga memang karena memang di lingkaran kampus seni IKJ itu adalah turun-temurun dari senior dan lain-lain ya gitu. Selalu ada pengaruh-pengaruh sisi-sisi warisan pengetahuan lokal gitu. Nah itu ternyata yang memang akhirnya dikembangin sama mereka. Jadi pengetahuan lokal dalam artian referensi musik, referensi film, referensi visual, referensi lawakan, referensi tongkrongannya gitu. Jadi referensi lokal itu yang menurun ke mereka dan mereka eksplor di karya musiknya gitu sih sebenarnya. 3 billion devices run Java. Oh gitu. Here we are. Wasted and skip all. Yang kita usahakan waktu itu, maksudnya yang kami usahakan waktu itu selalu ya, oke, coba kami mesti tampil seperti kami sendiri gitu, dan harus beda nih saat mau main di sana. Jadi mempersiapkan repertoarnya, mempersiapkan performance-nya segala, memang bener-bener apa yang dibawa oleh White Shoes dari sini gitu. Jadi itu sampai kalau perlu di panggung ngomong nggak apa-apa campur bahasa Indonesia, nggak perlu bener bahasa Inggrisnya. Justru itu malah bagus karena itu lebih oke. Jadi itu yang dari persiapan main ya. Tapi kalau untuk urusan yang paling penting kan sebenarnya publishing gitu ya. Di sini kan lemah banget publishing. Indonesia tuh lemah, publishingnya lemah gitu ya. Ini memang dibantu, emang kami waktu itu cari gitu. Jadi di sana memang publishingnya dibantu. Jadi tanpa itu nggak bisa sebenarnya. Jadi memang kerjasama. Karena waktu itu dirilis di Amerika, kemudian ada partner untuk jadi publisher. Jadi saat kami ke sana dan sebelumnya saat albumnya dirilis itu udah jalan promosinya. Dengan kayak gitu, jadi akhirnya kami dapat penonton. Kita berdua bermain, semoga lancar semuanya, menyenangkan.
sebenarnya soalnya adalah ada gini ya, ada masalah bahasa juga ya, gitu. Tentunya di sana kita biar gimana sangat tergantung gitu sama narasi dan lain-lain yang memang berbahasa Inggris gitu kan. Dan memang kita harus mengikuti itu gitu. Tapi bagaimana gitu apa yang ditulis di sini bisa dinarasikan di sana gitu. Dan karena dari sini kita belum bisa, jadi kita mesti bekerja sama dulu sama yang ada di luar gitu. Karena tadi itu juga pertama masalah bahasa juga sih. Jadi buat gue ada kendala bahasa, terus kedua juga ada kendala untuk mengenali potensi sendiri. Salah satunya si publishingnya mesti bisa ngenalin potensi dari artisnya. Nah itu yang kurang sih buat gue. Satu paling seru waktu itu main di Helsinki ya, karena tuh kami main sore, tentunya pas gitu karena jamnya begitu masih terang, masih kena matahari. Setelah itu dingin banget kan gitu kan. Itu saat kayak peak time gitu, jadi saat rame banget. Dan yang menarik sesudah main itu seperti biasa dong, kita habis main kita buka booth. Kita buka booth jualan merchandise CD segala, itu ngantri. Padahal itu maksudnya mungkin mereka nggak tahu kita siapa, tapi berarti manggungnya berhasil. Itu aja sih gue yang salah satu yang gue inget, karena abis itu ngantri yang mau beli dan tanda tangan dan lain-lain ya. Karena biasanya orang sana pelit ya setahu gue untuk jajan CD atau merchandise, nggak kayak kita lebih kaya. Mungkin bedanya kali gini ya, kalau yang pengalaman misalnya gue jalan misalnya sama White Shoes, ada festival besar tapi juga ada yang kecil-kecil kan, yang juga maksudnya dalam kondisi yang DIY gitu kan. Tapi kalau kondisi penonton ya gue pikir nggak terlalu ada signifikan perbedaannya gitu ya, maksudnya soal antusiasme dan lain-lain gitu. Cuma yang paling keren sih menurut gue itu kerapihan dalam hal menata organisasi acara yang dengan cuma beberapa orang aja. Biasanya yang bikin cuma 3 orang, 4 orang, kecil aja udah bisa jalan gitu. Kita main di satu live house juga, datang 1 orang, udah ternyata dia doang yang ngurusin. Jadi tim kecilnya mereka udah rapi banget. Itu yang gue pelajarin sih ya kalau soal itu ya. Kalau soal penonton ya tadi gue pikir sih di sini juga keren di sini. Jadi waktu itu memang ada teman-teman Indonesia di sana gitu yang membantu gitu. Jadi begitu acara utama batal, lewat teman Indonesia yang ada di sana cari tempat deh. Jadi ngelobi kita sama tempatnya mau, terus abis itu cari sound system. Ya udah dari situ terus ya udah itu memang dadakan, tapi gue pikir pengalaman serunya tadi itu karena di sana sistemnya udah jadi juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu dia udah langsung punya sistem. Oke, lo mau main di tempat gue sistemnya begini, udah langsung saklek, oke gitu. Jadi sebenarnya sistemnya mereka yang udah rapi itu yang bikin cepet juga untuk bisa mengorganisir ya.